Indonesia memiliki semua modal untuk maju. Sumber daya alam yang melimpah, letak yang strategis. Namun, ironisnya, negara dengan modal sebesar ini sering tertinggal. Tertinggal dari negara-negara yang jauh lebih miskin sumber daya. Masalahnya bukan karena Indonesia tidak mampu maju. Masalahnya terletak pada terlalu banyak hal yang dibiarkan berjalan. Setengah kebiasaan lama yang tidak pernah diubah, dan keputusan penting yang terjebak pada kepentingan jangka pendek. Inilah alasan mengapa Indonesia tampak selalu siap untuk maju, tetapi tidak pernah benar-benar melangkah. Lalu, apa saja faktor yang membuat negara sebesar Indonesia terus mengalami hambatan? Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari budaya kerja, birokrasi, pendidikan, hingga kebijakan dan kepentingan politik. 1. Budaya kerja yang setengah-setengah. Dalam banyak sektor, kebiasaan asal selesai masih dominan, proyek dijalankan, tetapi tidak sepenuhnya selesai dengan kualitas optimal. Negara maju dibangun dari konsistensi, disiplin, dan komitmen. Di Indonesia seringkali cukup berjalan tanpa menuntaskan kualitas. 2. Birokrasi yang kompleks dan tumpang tindih. Banyak ide dan inovasi potensial terhambat oleh birokrasi rumit. Izin memakan waktu lama, aturan tumpang tindih, pungutan tidak transparan. Banyak inisiatif kreatif berhenti sebelum berkembang. Potensi besar tersedia, tetapi sistem administrasi sering menjadi penghambat utama. 3. Sumber daya besar, nilai tambah rendah. Indonesia memiliki tambang, perkebunan, hutan, dan laut yang kaya. Namun, sebagian besar dijual dalam bentuk mentah. Negara lain membeli bahan mentah kita, mengolahnya, lalu menjualnya kembali dengan nilai jauh lebih tinggi. Masalahnya bukan kekurangan sumber daya, melainkan kurangnya penguasaan terhadap teknologi dan industri pengolahan. 4. Pendidikan yang belum menyiapkan masa depan. Sistem pendidikan masih fokus pada hafalan, bukan pada pengembangan keterampilan yang dibutuhkan industri modern. AI, robotik, energi baru, bioteknologi jarang disentuh secara serius. Negara maju mencetak generasi yang bisa menciptakan teknologi. Di Indonesia, generasi muda masih banyak berfokus pada teori. 5. Talenta muda, terbatas ruang berkembang. Generasi muda Indonesia memiliki potensi besar. Startup, konten kreatif, penelitian teknologi, namun keterbatasan ruang berkembang. Regulasi kompleks, stigma sosial, dan minim pendanaan membuat banyak talenta pergi ke luar negeri. Bukan karena mereka tidak mencintai Indonesia, tetapi karena di luar negeri, kemampuan mereka lebih dihargai. 6. Korupsi dan kepentingan jangka pendek. Banyak keputusan strategis terhambat oleh korupsi dan kepentingan jangka pendek. Negara maju mengambil keputusan jangka panjang demi kepentingan publik. Di Indonesia, inovasi sering terganjal karena praktik korupsi. Elit tertentu lebih nyaman mempertahankan keadaan yang ada daripada mendorong perubahan nyata. Indonesia bukan negara yang tidak mampu maju. Negara ini hanya belum berani melakukan perubahan secara menyeluruh. Pertanyaannya kini bukan lagi mengapa sulit maju, tetapi beranikah kita meninggalkan kebiasaan mudah puas, mentalitas nyaman, dan kepentingan jangka pendek?